bukan orang sembarangan, punya kelebihan yang rata-rata orang Jawa juga tahu aja, namanya ilmu rawa rontek. Salah satu kelemahan rawa rontek itu kepala sama tubuhnya itu kalau ditanam jangan campur. Jangan campur. Harus terpisah gitu ya. Terpisah. Akhirnya dia dibunuh, kepalanya dipotong, ditaruh sini, terus tubuhnya ada di sebelah sana jauh sekali. Cuma karena kepalanya di sini, kesaktiannya namanya rawa rontek itu masih bisa dirasakan bagi yang ingin memiliki ajian rawa rontek itu. Oke pemirsa, jadi saat ini kita berada di Desa Perning ya, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk ya, dan saat ini kita ditemani Pak Sudarminto ya. Pak Sudarminto. Ya Pak, ini kan di sebuah pemakaman umum ya Pak Sudarminto ya. Makam umum yang di sini juga ada makam kuno kan ya. Dan Pak Darminto ini akan menunjukkan ke pemirsa semua, ternyata di dalam pemakaman umum ini menyimpan banyak sekali cerita ya, cerita sejarah ngoten ya. Di sini banyak keunikan yang akan kita gali dan kita dapat dari petunjuk yang akan disampaikan dan ditunjukkan Pak Minto. Pak, monggo kita kemana dulu? Sesuai dengan apa yang akan saya ceritakan, saya menuju ke orang pertama yang ada di Desa Perning ini, namanya Mbah Kalang. Mungkin beliau adalah keturunan dari Adipati Kalang. Mari kita ke sana, ada makamnya. Dan di sini ada sebuah pohon yang ukurannya raksasa ini Pak ya. Oh iya. Dan umurnya pasti sudah lama ini. Lama sekali. Iya, ini punya cerita apa tadi di belakang layar jangan ceritakan Pak. Pohon ini katanya ada lorong atau lubang yang bisa tembus alam gaib gitu Pak Minto. Seperti ini. Itu ceritanya. Monggo diceritakan. Oh, langsung ke atas. Iya, ini. Bagaimana cerita pohon angker ini? Ini namanya Trembesi Agung. Trembesi Agung karena diyakini ini adalah pohon pertama yang ada di sini sampai sekarang ya, mungkin usianya sudah bukan lagi 1 abad 2 abad gitu. Dan ini ada kaitannya dengan beliau yang pertama kali ada di tempat ini, waktu itu namanya Demang dan sekarang menjadi namanya Lurah. Ya seperti tadi saya ceritakan, Pak Lurah Kalang atau Mbah Kalang gitu. Dan memang diceritakan Mbah Kalang itu bukan orang sembarangan, punya kelebihan yang rata-rata orang Jawa juga tahu. Kesaktian itu waktu penjajah desa ini digempur Belanda itu tidak ada satupun senjata yang bisa meledak. Bahkan ketika ada apa itu namanya seperti bom waktu itu loh, itu juga diarahkan ke sini tapi tidak meledak. Meriam itu ya Pak? Kanon. Ya, kanon. Jadi tempat ini dulu pernah dikanon gitu ya? Dikanon. Tidak bisa meledak. Karena ada ya, dari kesaktian dari Mbah Kalang. Kesaktian Mbah Kalang yang makamnya nanti kita akan ke sana. Nah, kita kupas dulu. Ini kan sebuah pohon Trembesi Agung ya, pohon agung ya namanya ya, Trembesi Agung. Jadi menceritakan ada orang yang ketika mencari atau mencoba untuk memotong pohon ini, orang itu menghilang. Itu seperti apa Pak Dara? Ceritanya bukan mau motong ini. Orang itu ya punya tegas sawah di sini waktu itu istirahat. Dan mungkin karena orang itu mungkin ya problem keluarga atau batinnya itu tertekan, ekonomi atau apa ya. Dia istirahat di sini tidur. Tidur di sini. Istirahat, ceritanya istirahat. Tidur di bawah pohon ini. Itu tahu-tahu hilang. Kan dari keluarganya hilangnya tuh ya nggak spontan, mungkin dikira pergi kemana gitu. Setelah sampai 5 hari nggak pulang, dia dicari hilang. Nah, namanya Mbah Soleh, Mbah Soleh karena sudah sepuh ya, Mbah Soleh. Atau karena anaknya Mbah Wiji. 5 hari hilang. 5 ya hilang. Setelah itu waktu itu ada
berita dari wilayah Bojonegoro ya, saya ingat saya Bojonegoro kok bukan Gresik atau Bojonegoro, tuh kasih tahu kepala desa sini ada warganya di sana, padahal orangnya sini hilang. Jadi pohon inilah yang membuat dia ke sana, dan anehnya dia tuh mendapat rezeki ya, dia juga mungkin disangoni dari orang-orang yang waktu itu ketemu orang itu ya, karena iba dikasih uang gitu ya, akhirnya bisa pulang dan dijemput pada desa ke sana. Dan nanti juga Jenderal menceritakan bahwa pohon ini juga ditunggu sosok astral seperti apa itu. Ya ini kita dulu ya, maksudnya kita depan dulu. Jadi penjenengannya Mbah Kalang itu ternyata punya namanya kodam atau yang mengikuti beliau ini, namanya Wewe Putih. Dan itulah yang mungkin salah satu yang mendukung kesaktian, kemampuan spiritual dari Mbah Kalang ini. Nah, karena kesetiaannya begitu Mbah Kalang sekalian sudah meninggal, Wewe Putih itu, loh saya ini ikut berdiri, ikut dan menempati pohon ini menunggu sampai sekarang, ya. Menghuni pohon ini ya, yang tentunya tidak terlihat karena ini gaib gitu Pak. Nah, kita coba ke makam beliau siapa? Mbah Kalang. Mbah Kalang ya. Yang gimana itu Pak? Itu ya, yang di tembok itu ya. Ini adalah yang babat alas atau lurah gitu. Lurah Mbah Kalang itu. Lurah pertama. Lurah pertama. Yang mana ini makamnya Pak? Ya, Mbah Kalang ini. Terus ini Mbah Kalang Putri. Ini adalah putra-putrinya. Jadi satu keluarga ya. Satu keluarga. Jadi sama istrinya sama anak-anaknya gitu ya. Betul. Mbah Kalang. Yang dimana orang ini memang benar-benar memiliki kesaktian. Ketika tempat ini dulu pernah di meriam atau di apa itu, di kanon. Tidak bisa meledak. Tidak bisa meledak. Ini Mbah Kalang, dan kalau memang yang kuasa kasih kita itu pada saat-saat tertentu ini ada cahaya yang sangat terang sekali itu. Sering muncul cahaya di tempat ini. Mungkin merupakan buah khotam atau pusaka beliau yang ikut tertanam gitu ya, terkubur ya. Oke Pak, di samping sebuah pohon yang sangat angker ya, ada penunggunya tadi dan juga makam Mbah Kalang. Ini ada yang lebih istimewa di tempat ini. Katanya di tempat ini juga ada sebuah tempat pertapaan yang ditumbuhi pohon pandan ya Pak ya, pohon pandan. Yang kita nanti akan jenengan ke sana. Kita cerita di sana aja Pak, monggo. Jadi di samping dua tempat yang istimewa tadi, ada yang lebih istimewa ternyata di pinggir itu bambu ya Pak ya? Ya itu yang bambu ya. Belahnya itu bambu, yang ini adalah pandan. Pandan. Ada sebuah pohon pandan, tetenger kah atau mungkin itu tongkat orang yang bertapa itu dulunya? Ya mungkin seperti itu ya, ada seperti tongkat gitu lah mungkin tongkatnya ya, atau pegangan waktu bertapa gitu ya, sehingga tumbuh menjadi pandan gitu. Nah, unik sekali nanti ceritanya teman-teman. Jadi ini nyata Pak Pak Dar nyata, dan kesaksian Pak Dar ini bisa dipertanggungjawabkan gitu nih Pak Dar ya. Sangat bisa sekali, bisa nyata soalnya ini teman-teman. Mana Pak pohon pandannya ini? Ini ya nyata kelihatan sangat rimbun karena pohon pandan seperti ini. Tapi ini pendopo besar yang dimiliki namanya Mbah Warno. Siapa itu Mbah Warno? Mbah Warno itu adalah salah satu penduduk yang waktu itu dipaksa untuk kerja paksa membuat waduk ini. Nah, Mbah Warno itu orangnya sudah agak tua waktu itu, dan dituakan oleh para penduduk yang waktu itu bersama-sama menjadi apa namanya, bekerja paksa oleh Belanda membuat waduk ini. Rodi ya. Ya. Dan karena memang sangat tertekan begitu apa ya, tekanan dari Belanda, dari penjajah waktu itu sangat berat, berontak itu. Setelah berontak, Mbah Warno dipegang dan waktu dibunuh waktu tanpa babi bu, karena ini saksinya adalah makam-makam ini adalah para pekerja yang mati di sini, tanam di sini, langsung ditanamkan di sini. Dan Mbah Warno begitu bangun hidup lagi itu sampai 11 kali.
Terus ternyata Mbah Warno itu punya ajian namanya ilmu Rawa Rontek. Nah, dan itu adalah apa ya, bocoran daripada keluarganya sendiri ya juga. Jadi yang menceritakan itu keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. Akhirnya salah satu kelemahan Rawa Rontek itu kepala sama tubuhnya itu kalau ditanam jangan campur. Satu, ya, jangan campur. Harus terpisah gitu ya. Terpisah, dan kepalanya Belanda waktu itu ya mungkin banyak pengkhianat dari bangsa kita yang ikut Belanda. Akhirnya dia dibunuh, kepalanya dipotong, ditaruh sini, terus tubuhnya ada di sebelah sana jauh sekali. Tapi masih di area sini tubuhnya? Bukan, enggak, sana di Kalibeng namanya. Kalibeng kalau dulu hutan di sana itu. Jadi dia dipisahkan dengan Kalibeng itu, akhirnya meninggal. Cuma karena kepalanya di sini, kesaktiannya namanya Rawa Rontek itu masih bisa dirasakan bagi yang ingin memiliki ajian Rawa Rontek itu. Jadi sampai sekarang, mohon maaf guys, saya potong. Sampai sekarang kepala yang diduga dari Mbah siapa tadi? Mbah Warno. Mbah Warno itu masih terkubur di sini dan ditumbuhi pohon pandan ini. Iya. Kepalanya ya, cuman tubuhnya terpisah. Dan ini kalau ada nganu memang seperti pendopo gitu ya, seperti pendopo. Gaibnya ya Pak ya? Gaibnya gitu. Seperti ada rumah mewah gitu ya, di sini ya. Ada nggak orang yang pernah melihat dari tempat ini seperti hunian gitu? Ya, saya Pak berani apa ya minta kesaksian pada yang kuasa. Namanya tetangga saya itu Pak Jamal. Betul, itu Pak Jamal itu orang tinggi besar gitu. Terus dia itu waktu itu Petrus, masih ingat toh zaman Pak Harto ada Petrus ya. Pak Jamal ini memang orangnya adalah apa ya, pemimpin itu loh, mencuri kayu di hutan, kayu jati lah, namanya Blandong itu loh. Blandong. Nah, itu punya banyak anak buah. Dan ya kita tahu semua hobinya ya adu jago, juga judi, dadu gitu. Akhirnya dia disegani, dan mungkin dari yang berwajib dianggap dia itu adalah salah satu penjahat gitu ya, orang yang tidak baik. Akhirnya dibawa waktu itu malam, terus ya nggak tahu gimana ceritanya, dia itu dilepas. Ya, dilepas dia itu menemui saya. Terus dia apa ya, bersembunyi di sini, pokoknya dia bersembunyi di sini. Itu tidak ketemu sampai aman. Dan beliaunya Pak Jamal itu meninggal dengan wajar, bukan karena Petrus. Memang dia itu bukan penjahat, ya orang yang memang karakternya orang kayon itu seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Jamal itu ketika dikejar atau buronan gitu ya, itu bersembunyi di sini dan ditutupi gaib, sehingga siapapun yang mencari, walaupun orangnya ada tapi tidak bisa melihat. Tidak bisa, ya, betul. Nah, kalau sama ingin tahu namanya Rawa Rontek itu, sebenarnya saya nggak mau ceritakan, tapi coba di-spill sedikit Pak. Ya, teman saya itu sudah nggak ada, itu ada juga teman yang nakal sekali waktu itu. Gimana ceritanya? Terus dia kita Dar, mbak aku ditulungi ini waktu itu. Akhirnya dia punya apa ya, ilmu ingin punya pelindung diri lah pokoknya. Dia itu di sini dan itu bersama-sama saya. Cuma saya tidak ingin itu, tidak ingin. Dari situ saya temani terus itu sampai hampir 33 hari kalau saya. Jadi punya keinginan ingin memiliki ilmu Rawa Rontek, terus bertapa di sini, ritual di sini gitu. Iya, betul. Ruwet tuh. Ya seperti rimbun ini, seperti gini nih. Berapa hari sampai berapa hari? Hampir 33 hari. 33 hari. Dia tuh merasakan ada seperti angin dan tetesan embun itu terasa seger di badannya itu. Habis itu selesai, habis darahku gitu. Mosok gitu. Nah, namanya ya waktu muda saya sendiri gitu. Dia tuh nakal ada di sana loh, di stasiun Gubeng. Surabaya waktu itu dan betul waktu itu, dan saya juga lihat sendiri waktu itu dia Rawa Rontek itu dirasakan begitu, dia dipotong tangannya itu bisa pulih kembali. Bahkan akhir-akhir itu saya dengar juga sama ya memang dia nakal waktu itu, itu dipotong lehernya. Dia pulang ke Nganjuk sini. Hidup lagi lagi. Jadi baru saja dia meninggal. Oh, sudah meninggal sekarang. Ya, tapi memang benar-benar kesaktian itu didapat dari bawah pohon ini ya Pak ya. Dan mungkin gini Pak, sampai sekarang pun yoni atau kekuatan yang ada di sini itu masih ada. Dan seandainya ada orang yang ingin laku menjalani ilmu tadi di sini, bertapa di sini, mungkin bisa Pak ya.
Ya saya nggak menjamin, Iya. tapi kalau memang Tergantung niat dan ya iya. kalau memang yang kuasa itu kasih Mengizinkan, hidup, mengizinkan bisa. Cuma ya itu sudah pesan waktu itu. Iya, gimana? Kalau saya sudah mati, nanti tumbuhan aba yang ada di tempat saya, terus di situ ada bunganya itu ambil, itu bisa untuk kesembuhan. Ya untuk apa ya, mengatasi problem-problem kehidupan keseharian. Bunga pandan gitu maksudnya? Namanya cempedak itu. Dan ini kadang-kadang berbunga. Ini saat ini nggak berbunga Pak Ya ya? itu saya nggak tahu kan, kita belum melihat ke sana. Itu bisa untuk penglarisan, sehingga jodoh, Gitu. penyakit gitu. Jadi diyakini bunga dari pohon pandan yang tumbuh di kepala orang memiliki ajenda rontek ini, ketika ada bunganya, itu bunganya itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia yang seperti ingin cepet jodohnya, terus laris dagangannya gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada Pak ya sekarang ya? Nggak tahu, kita belum ke sana-sana. Bisa dicoba di spill Pak. Bisa. Barangkali ada nanti. Nggak kelihatan ya? Ada. Oh, tapi jarang Pak memang ya? Dua ya. kali. Berarti nggak jodoh. Nggak jodoh ya? Iya, nggak ada ini. Pohon pandan apa sih Pak ini namanya Pak? Nah, namanya pandan betok. Pandan betok. Pandan betok. Oke, Ada. nggak ada. Oke Pak Dar, untuk tayangan kali ini kita tutup saja, kita akhiri. Dan tadi kisah yang jenengan sampaikan ini memang real, benar adanya, bahwa di sinilah tertanam kepala orang yang memiliki ajanda rontek ya, Mbah Warno tersebut, yang ini ada sedikit mungkin yang bermanfaat untuk pemirsa semua. Pohon pandan ini bunganya itu ternyata sangat bermanfaat sesuai yang disampaikan Pak Darminto tadi. Gitu Pak Dar nggih. Oke, matur suwun Pak Dar sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di tempat yang sangat luar biasa ini. Mugi panjenengan sehat selalu Pak Dar. Matur suwun nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.